Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siganila Rahma, NIM 1806020003. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas CPK 1 Data Mining dengan algoritma KNN dan Decision Tree. Langkah pertama yang dilakukan adalah proses pre-processing pada atribut dataset kategorial dengan binarization dengan atribut berjumlah A1 sampai A16. Kemudian daftar dataset sebagai data training ini dipilih dengan jumlah 20 dari 690 data dengan masing-masing 10 plus dan 10 minus. Kemudian mencari daftar dataset sebagai data tes berjumlah 2 dengan 1 plus dan 1 minus. Langkah selanjutnya adalah melakukan pre-processing terhadap dataset sebagai data training dengan binarization, kemudian melakukan proses pre-processing juga terhadap data tes yang berjumlah 2. Berikut adalah langkah penyelesaian menggunakan algoritma KNN dengan data tes yang pertama. Menghitung jarak Euclidean data tes pada tiap data training menggunakan rumus sebagai berikut. A1 dikurangi A1 dipangkat dijumlah sampai A15 dikurangi A15 dipangkat kemudian di akar sum. Dari A1 sampai A15 tadi di akar sum dengan hasil sebagai berikut. Kemudian mengurutkan jarak Euclidean terdekat atau yang terkecil dengan K masing-masing 3, 5, dan 7. Kesimpulan dari data tes yang pertama ini yaitu untuk K3, data training yang paling dekat dengan data tes yaitu data 6, 19, dan data 8 dengan memiliki atribut kelas pada data 6 dan 8 yaitu minus. Sedangkan data 19 memiliki atribut kelas plus sehingga disimpulkan atribut kelas data tes yang pertama yaitu minus. Untuk K5, data training yang paling dekat dengan data tes yaitu data 6, 19, 8, 14, dan 18 dengan data 6, 8, 14 memiliki atribut kelas semuanya minus, sedangkan data 19 dan 18 memiliki atribut kelas plus, sehingga dapat disimpulkan bahwa atribut kelas data tes yang pertama yaitu minus. Untuk K7, data training yang paling dekat dengan data tes yaitu data 6, data 19, data 8, data 14, data 18, dan data 16 dan data 20 dengan data 6, 8, 14 memiliki atribut kelas semuanya minus, sedangkan data 19, 18, 16, dan 20 memiliki atribut kelas plus, sehingga dapat disimpulkan bahwa atribut kelas data tes yang pertama yaitu plus. Kemudian data tes yang kedua, menghitung jarak Euclidean data tes pada tiap data training menggunakan rumus sebagai berikut. Sama seperti yang data tes yang pertama, kemudian mengurutkan jarak Euclidean yang terdekat atau yang terkecil dengan K masing-masing 3, 5, dan 7. Kesimpulan dari data tes yang kedua ini yaitu untuk K3, data training yang paling dekat dengan data tes yaitu data 11, data 20, data 16, dengan data 11 memiliki atribut kelas semuanya plus, sedangkan data 20 dan 16 memiliki atribut kelas min, sehingga disimpulkan atribut kelas data tes yang kedua yaitu minus. Untuk K5, data training yang paling dekat dengan data tes yaitu data 11, data 20, data 16, data 18, dan data 14 dengan data 11 memiliki atribut kelas semuanya plus, sedangkan data 20, 16, 18, 14 memiliki atribut kelas plus, sehingga disimpulkan bahwa atribut kelas data tes yang kedua yaitu minus. Untuk K7, data training yang paling dekat dengan data tes yaitu data 11, data 20, data 16, data 18, data 14, data 17, dan data 15 dengan data 11, 17, dan 15 memiliki atribut kelas plus, sedangkan data 20, 16, 18, dan 14 memiliki atribut kelas minus, sehingga dapat disimpulkan bahwa atribut kelas data tes yang kedua yaitu minus.
Selanjutnya menggunakan algoritma decision tree. Menggunakan 20 data, masing-masing 10 plus dan 10 min seperti data pada KNN yang di atas. Langkah penyelesaian menggunakan algoritma decision tree, yaitu yang pertama proses untuk node 1 akar, menghitung entropi untuk node akar terhadap komposisi kelas. Menghitung entropi untuk setiap nilai fitur terhadap kelas, dan kemudian menghitung gain untuk setiap fitur dan menentukan fitur dengan nilai gain tertinggi untuk menjadi node akar. Dari perhitungan di bawah ini, nilai gain yang paling tertinggi adalah atribut A6 dengan hasil 0,724. Sehingga hasil yang didapat menunjukkan bahwa atribut A6 memiliki nilai gain tertinggi sehingga A6 dijadikan sebagai node akar. Hasil pembentukan cabang pada node akar sebagai berikut. Pada node 1, dengan node 2 dan 6 menjadi node internal dikarenakan C dan Q memiliki jumlah yang besar dibandingkan dengan yang lain pada atribut 6. Kemudian hasil pemisahan data menurut node akar disajikan sebagai berikut. Pada perhitungan cabang berikutnya dari node 1, atribut A6 tidak lagi dilibatkan dalam perhitungan. Kemudian langkah selanjutnya adalah proses untuk node 2 internal, menghitung entropi untuk node akar terhadap komposisi kelas. Menghitung entropi untuk setiap nilai fitur terhadap kelas, dan kemudian menghitung gain untuk setiap fitur dan menentukan fitur dengan nilai gain tertinggi untuk menjadi node akar. Dari hasil perhitungan di bawah ini, A10 memiliki hasil gain tertinggi yaitu 1. A11 juga memiliki hasil gain tertinggi 1, tapi kita ambil salah satu yaitu A10. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa atribut A10 memiliki nilai gain tertinggi sehingga A10 dijadikan sebagai node 2 internal. Kemudian proses untuk node 6 internal. Menghitung entropi untuk node akar terhadap komposisi kelas. Menghitung entropi untuk setiap nilai fitur terhadap kelas, dan kemudian menghitung gain untuk setiap fitur dan menentukan fitur dengan nilai gain tertinggi untuk menjadi node akar. Dari perhitungan node 6 di bawah ini yaitu hasil gain tertinggi terdapat pada atribut A11 dengan hasil 1. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa atribut A11 memiliki nilai gain tertinggi sehingga A11 dijadikan sebagai node 6 internal. Dari perhitungan di atas, hasil aturan keputusan yang terbentuk yaitu dengan rule 1 sampai rule 12. Rule 1, if A6 sama dengan CN, A6 sama dengan T, then plus. Rule 2, if A6 sama dengan C, and A6 sama dengan F, then minus. R3, if A6 sama dengan CC, then plus. R4, if A6 sama dengan I, then minus. R5, if A6 sama dengan K, then minus. R6, if A6 sama dengan Q, and A8 kurang dari sama dengan 20, then minus. R7, if A6 sama dengan Q, and A8 lebih besar 20, then plus. R8, if A6 sama dengan W, then plus. R9, if A6 sama dengan X, then plus. R10, if A6 sama dengan E, then minus. R11, if A6 sama dengan AA, then minus. R12, if A6 sama dengan FF, then plus. Mungkin sekian presentasi dari saya untuk penjelasan KNN dan decision tree. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.